kali ini kita sudah bersama dengan Ketua PCIM di Turki, yakni Bapak Samsul Hidayat Daud. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini di Turki? Alhamdulillah, secara umum di Turki lagi musim dingin karena bulan segini memang Februari, Januari, Desember, Januari, Februari itu musim dingin. Kita lagi menikmati musim dingin di Turki. Iya, musim dingin. Sekarang. Berapa derajat Celcius Pak di sana Pak untuk bulan Januari? Sekarang di kota saya tuh minus di bawah 0 derajat gitu ya, sekitar 5 gitu, sekitar 4-5 gitu, di bawah 0 derajat. Iya. Baik Pak, bagaimana perkembangan PCIM yang ada di Turki? Bisa diceritakan lebih lanjut selama proses pandemi ini? Baik Bu, sejauh ini memang PCIM Turki tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan gitu ya. Tapi memang selama pandemi ini tentu ada perubahan-perubahan, istilahnya aktualisasi kegiatan, karena memang dulu waktu program kerja kita setting dalam kondisi offline itu kegiatan, tetapi karena pandemi tentu kita harus menyesuaikan beberapa hal kita laksanakan secara online gitu. Dan tentu ada kegiatan-kegiatan juga yang tertunda gitu. Tapi secara umum memang sekarang PCIM Turki, karena teman-teman lagi baru datang bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru itu kan sekitar September Oktober gitu, jadi mereka semester awal lagi persiapan awal untuk itu, dan kegiatan-kegiatan PCIM yang lainnya secara internal ada perkaderan gitu Bu. Kemudian kita ada webinar untuk umum, kita buka untuk umum seperti itu. Ada berapa anggota Pak yang ada di PCIM Turki dan rata-rata pekerjaannya di Turki? Apakah sekolah atau bekerja begitu? Iya, PCIM Turki karena memang rata-rata kita pelajar pendatang gitu Bu ya, usia mahasiswa, lazimnya itu usia mahasiswa S1, ada beberapa S2 dan ada beberapa S3 gitu. Ada beberapa juga yang sudah berkeluarga gitu di sini. Tidak banyak, tetapi umumnya itu adalah merupakan mahasiswa dari Indonesia yang di Indonesia pernah sekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang SMA atau universitas, ataupun yang keluarganya di Indonesia merupakan aktif di Muhammadiyah. Seperti itu. Ada juga perekrutan di luar itu. Nah, lebih kurang sekarang karena datang kemudian setelah selesai kuliah pulang lagi ke Indonesia, datang yang baru pulang, lebih kurang bisa 100 Bu gitu ya. Ada 100 anggota ya? Ada 100 anggota kita gitu untuk PCIM Turki, tapi itu pun menyebar di berbagai kota gitu. Progresnya untuk kegiatan-kegiatan sendiri apakah juga tetap melakukan kegiatan seperti biasa meskipun online begitu, dan apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir adanya kontak, mengingat sekarang kan pandemi di Turki cukup tinggi ya kasusnya di awal tahun 2022 begitu. Benar, kita tentu online awalnya perkaderan, misalnya seperti kita ada kegiatan perkaderan internal itu Baitul Arqam PCIM Turki yang kita laksanakan bulan November lalu gitu ya. Kita rencanakan itu offline, tidak memungkinkan mengingat anggota-anggota juga berbagai kota, dan kita laksanakan online gitu Bu gitu. Baitul Arqam selama 2 hari gitu ya. Terpaksa memang ada hal-hal yang direduksi ketika dia online, tentu tidak semaksimal offline, tetapi di kondisi pandemi ini kita diharuskan untuk memaksimalkan kegiatan daring itu, meskipun yang sebisanya kita laksanakan gitu, meskipun tidak 100% mirip dengan offline, tetapi kita tetap laksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu, dan ada webinar-webinar gitu Bu ya. Tapi dalam hal-hal tertentu kita bisa juga upayakan offline, bisa ketemu langsung, silaturahim antar anggota gitu, tapi dengan jumlah yang tidak banyak seperti itu. Pak Daud, bisa diceritakan bagaimana sejarah PCIM yang ada di Turki dan sudah berapa lama PCIM Turki ini berkembang di Turki? Baik, kita termasuk muda Bu ya, PCIM Turki ini. Kita berdiri tahun 2016 gitu. Jadi muscap pertama itu dilaksanakan tahun 2018, kemudian muscap kedua dilaksanakan tahun 2020. Nah, periode kami yang sekarang, kepemimpinan yang sekarang, kami ini produk dari muscap yang kedua. Dan insya Allah kita akan melaksanakan muscap yang ketiga nanti pada bulan Februari atau Maret 2022 gitu, untuk periode 2022-2024 gitu. Itu sejarah kepengurusannya Bu, dan memang didirikan oleh pelajar gitu ya.
Iya. Mahasiswa-mahasiswa yang dulunya sekolah atau kuliah di lembaga pendidikan Muhammadiyah di tanah air, kemudian datang melanjutkan studi di Turki, kemudian ada beberapa orang kita laksanakan pembentukan pengurus dan di SK-kan gitu. Dan selama sudah 2 kali atau 3 kali gitu, ayahanda pimpinan pusat Muhammadiyah datang ke Turki dalam rangka kegiatan PCM Turki. Dan mulai dari situ secara perlahan-lahan alhamdulillah kami melakukan pembinaan anggota gitu ya, karena memang fungsi PCM itu membina anggota secara internal sebagai wadah silaturahim dan juga sebagai duta Muhammadiyah gitu. Baik. Dan sekarang kita akan menuju ke muscap yang ketiga, mohon doanya mudah-mudahan sukses nanti sekitar bulan Februari dan Maret. Ada base camp khusus untuk terus berkomunikasi, berkonsolidasi, tetap menjaga konsistensi pergerakan di PCM begitu Pak? Baik, kalau Basecamp dalam pengertian sekretariat, kita belum punya sekretariat di satu kota Bu ya gitu. Ada rencana kemarin, cuman juga tertunda karena pandemi ini, karena lazimnya kita online. Tetapi satu itu, yang kedua memang karena PCM Turki ini karena menyebar di beberapa kota Bu gitu. Oh, baik. Ada beberapa kota yang titik-titik kotanya itu di mana saja Pak? Baik, yang ada kita istilahkan itu wilayah gitu ya, karena PCM ini unik, jadi pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Turki, kemudian ada pimpinan-pimpinan wilayahnya gitu. Oh, baik. Ada kita di wilayah Istanbul, Istanbul itu kota ini industrinya Turki, kemudian ada kita pimpinan wilayah itu, koordinator wilayah itu di kota Ankara, kemudian kita punya koordinator wilayah di Konya, kemudian kita juga punya koordinator wilayah di Kota Bursa. Seperti itu Bu, sekitar 4 wilayah itu. Tapi ada juga di tempat-tempat lain menyebar, tetapi kita punya koordinator wilayah di sekitar 4 kota itu Bu. Nah, jadi sebagai ini yang mengkoordinir, kita tunjuk satu orang untuk mengkoordinir sebagai media silaturahim dan komunikasi di kota yang bersangkutan. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut Pak Daud, dan pemirsa tetap bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah pemirsa TVmu, dan masih bersama dengan Ketua PCM dari Turki, yakni Bapak Samsul Hidayat Daud. Pak Daud, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah sampai bagaimana perkembangan PCM di Turki, kemudian sejarahnya dan juga apa saja yang dilakukan, dan sekarang program-program Turki yang akan dilakukan dan direncanakan Pak. Bisa diceritakan? Baik, karena kita rapat kerja di awal periode gitu Bu ya, periode 2020 ya. Baik. Secara tentu fungsi PCIM ini kan secara garis besar kan dia media pembinaan anggota ya, media perkaderan secara internal, wadah silaturahim anggota-anggota, dan juga menjadi duta Muhammadiyah di Turki gitu. Jadi memasyarakatkan pikiran-pikiran Muhammadiyah di Turki. Sehingga secara program terpetakan menjadi 3 hal dasar itu Bu ya. Kita melakukan perkaderan, dan alhamdulillah sudah kita lakukan perkaderan internal itu kemarin bulan November, kemudian tetap sudah kita lakukan dan mudah-mudahan akan bisa kita lakukan lagi. Kami secara garis besar ingin memasyarakatkan Islam berkemajuan ya dalam pemahaman Muhammadiyah, dan Islam wasatiyah dalam pengalaman Indonesia kepada masyarakat di Turki gitu, baik masyarakat akademik maupun masyarakat umumnya, maupun kepada tokoh-tokoh pemerintahan di Turki gitu. Sehingga ada sesuatu yang bisa kita wartakan kepada dunia terkait dengan Muhammadiyah dan terkait dengan Islam di Indonesia, seperti itu Bu. Kemudian kita juga berusaha untuk menjembatani amal usaha Muhammadiyah dan lembaga-lembaga atau berbagai pihak di Turki gitu. Misal Universitas Muhammadiyah atau Sekolah Muhammadiyah itu misal ada kunjungan dan seterusnya, ada mau riset dan seterusnya dengan pihak universitas di Turki atau lembaga di Turki, dan berbagai kerjasama dalam hal apapun terkait dengan kemajuan dari amal usaha kita di Indonesia, terutama amal usaha pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kita fungsinya menjembatani kepentingan-kepentingan amal usaha kita, lembaga pendidikan kita dengan pihak-pihak manapun di Turki, baik pihak swasta maupun pihak negeri gitu. Baik. Sehingga pada tahun 2018 gitu ya,
2019 ayahanda bahkan rombongan rektor-rektor Universitas Muhammadiyah di Indonesia pernah datang ke Turki dan saat itu pernah difasilitasi oleh Pak Dubes Turki Pak Muhammad Iqbal untuk melakukan Memorandum of Understanding dengan beberapa universitas di Turki, universitas terbaik di Turki untuk riset dan pendidikan gitu. Itu dilakukan dan ayahanda Haidar Nasir juga datang pada saat itu dan beberapa 7 sampai 10 rektor perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah di tanah air datang ke Turki saat itu gitu. Sejauh itu secara garis besar seperti itu Bu. Selain daripada apa yang Indonesia bisa berikan ke masyarakat Turki dan apa yang masyarakat Turki bisa berikan, apa yang bisa kita pelajari dari Turki seperti itu. Bisa diceritakan bagaimana Muhammadiyah bisa diterima di Turki, Pak? Gitu. Seberapa itu menarik masyarakat? Bu. Iya menarik karena memang kondisi Turki ini pertama dulu secara sosial keagamaan Bu ya. Dia kondisinya tentu pemikiran sekuler karena memang sebagaimana kita ketahui sekularisasi di Turki itu berjalan beberapa tahun gitu ya. Dan itu menjadi isu yang in di Turki gitu. Sampai sekarang juga bagaimana orang menilai bahwa politik Islam itu kembali memimpin sejauh ini di Turki dan itu mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan. Dan pemikiran sekuler itu tetap ada di Turki gitu ya. Tetapi juga teman-teman Islam termasuk mewakili pemerintah yang sekarang itu juga membangun sekolah-sekolah Islam banyak di berbagai negeri ya, menambah jumlah sekolah Islam kemudian menambah jumlah masjid. Artinya bahwa dakwah Islam juga semakin berkembang di Turki hari ini. Tapi di satu sisi ada ketegangan antara ormas Islam dan negara karena memang sebagaimana kita ketahui di Turki ini banyak juga ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah misalnya yang mirip dengan Muhammadiyah melakukan aktivitas seperti itu, kajian ya, pendidikan dan juga kelompok-kelompok tarekat kira-kira seperti itu yang punya keunikan dan doktrin internal mereka gitu. Nah, kaitan dengan Muhammadiyah ada semacam ingin menjaga jarak itu ya. Jadi maksudnya semua negara, saya rasa negara tidak menginginkan doktrin ormas Islam itu mengalahkan wibawa negara gitu. Nah, itu menjadi tantangan bagi Turki, bagi Muhammadiyah di Turki, kita ini Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi sosial Islam dari negara lain gitu. Dan datang ke negara kami otomatis juga memang wajar ketika pihak pemerintah atau orang di sini mengatakan apa yang Anda bawa dari Muhammadiyah untuk apakah Anda membuat kacau dunia persilatan di Turki ini atau seperti nah itulah tantangan kami untuk memasyarakatkan pemikiran-pemikiran itu ya. Kami berusaha menyampaikan bahwa dialog terus dilakukan ya Pak ya. Iya, terus dialog kami melakukan webinar-webinar mendatangkan pembicara Turki dan mendatangkan pembicara Muhammadiyah. Kita berbicara perkembangan Islam di Turki dan Indonesia. Dan di sanalah kita berikan kesempatan ayahanda pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan pemikiran tentang Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah ini bekerja sama dengan semua pihak, mengakui negara yang syah. Kita berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam jalur kultural dan seterusnya. Itu yang ingin kita masyarakatkan. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan itu kami di Turki termasuk sudah menerjemahkan buku Pak Haidar Nasir Bu, jadi yang berjudul Memahami Ideologi Muhammadiyah itu, kemudian kami terjemahkan ke dalam bahasa Turki supaya bisa dibaca oleh orang-orang Turki, oleh masyarakat akademik dan masyarakat awam pada umumnya tentang Muhammadiyah gitu, bahwa memang Muhammadiyah adalah organisasi sosial Islam terbuka gitu, bekerja sama dengan semua orang dan tidak punya doktrin yang aneh-aneh melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah dan seterusnya gitu. Ini yang coba kita masyarakatkan. Kemudian secara garis besar Islam berkemajuan dan Islam bersatu. Dan itu tantangan sendiri di Turki itu, karena Turki ini sekali lagi kami sampaikan punya sejarah ketegangan antara kelompok Islam dan negara gitu. Terjadi itu di masa lalu, di masa kini gitu juga terjadi dan di masa depan itu masih seperti itu. Dan itu Muhammadiyah di Turki dituntut pandai-pandai untuk berkomunikasi kepada semua pihak untuk memasyarakatkan Muhammadiyah seperti itu. Tantangannya di sana sangat besar. Baik, setelah buku diluncurkan, apakah nanti masyarakatnya Turki menerima setelah membaca, apakah bisa menerima Muhammadiyah dengan tangan terbuka, Pak? Nanti jawab setelah yang satu ini dan tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah yang membahas tentang perkembangan persyarikatan di berbagai negara, dan kali ini kita membahas perkembangan Muhammadiyah di Turki dan masih bersama dengan Ketua PCM Turki, yakni Bapak Samsul Hidayat Daud. Dan kita tadi sudah Pak Daud menceritakan bagaimana PCM Turki berkontribusi juga untuk menerjemahkan buku-buku yang ditulis oleh Pak Haidar dan juga terus mensosialisasikan persyarikatan Muhammadiyah di sana. Dan tadi Pak dijawab pertanyaan saya, bagaimana akhirnya masyarakat Turki setelah membaca buku tadi, apakah juga animo masyarakatnya akhirnya bisa baik gitu, positif melihat Muhammadiyah? Ya, mudah-mudahan seperti itu Bu ya, karena memang kita terus berkomunikasi dengan lembaga baik swasta maupun pemerintah di sini, ataupun lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah gitu ya. Kita membangun komunikasi-komunikasi itu, misal atau kita mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, kemudian terkait dengan itu. Kemudian angka kuantitatif tentu kita tidak survei ya, tetapi sejauh ini berita yang menggembirakan juga. Wah. Bagaimana pandangan masyarakat akademik Turki terhadap Muhammadiyah Bu ya. Karena memang secara umum juga Indonesia lagi diteliti oleh peneliti-peneliti Turki secara sosial gitu ya, untuk berbagai kepentingan gitu, untuk kepentingan akademik maupun kepentingan sosial ekonomi lainnya. Kemudian salah satu dari penelitian-penelitian itu ternyata memang sekarang mahasiswa doktor asli Turki dan juga merupakan pejabat di pegawai di situ di Kementerian Negara Turki gitu ya, di lembaga pemerintah Turki, melakukan penelitian terhadap tafsir At-Tanwir Muhammadiyah gitu. Artinya bahwa ini menarik bahwa ada orang asli, orang Turki yang melakukan penelitian tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Itu adalah merupakan tafsir yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, ditulis oleh ayahanda-ayahanda kita, ulama-ulama kita. Kemudian mahasiswa asli Turki melakukan penelitian terhadap itu. Artinya bahwa ini alhamdulillah satu berita gembira gitu ya. Baik. Dari secara umum dari yang kompleksitas atau akumulasi dari upaya-upaya yang dilakukan oleh PCM Turki sejak berdirinya, dan juga akumulasi dari minat dari orang Turki terhadap Indonesia, ternyata up to date-nya mereka melakukan penelitian terhadap tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan dengan penelitian terhadap tafsir Tanwir Muhammadiyah ada gambaran yang relatif utuh bagaimana pikiran keagamaan Muhammadiyah di sana. Itu kemajuan-kemajuan yang alhamdulillah berarti Bu. Dan tetap kita mau ada kemajuan-kemajuan ke depannya, mudah-mudahan tetap kami istiqomah, atau mudah-mudahan tidak ada halangan untuk tetap melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, memasyarakatkan pikiran Muhammadiyah kepada semua pihak di Turki begitu Bu. Ya, perkembangan yang cukup signifikan dan juga menggembirakan tentu saja bagi berita bagi persyarikatan baik di tanah air maupun di Turki sendiri ya Pak ya. Saya penasaran bagaimana ini kan tadi Pak Daud menceritakan bahwa banyak mahasiswa Indonesia yang sudah mulai melakukan studi di Turki. Bagaimana PCM Turki mengawal mereka untuk bisa menyesuaikan culture di Turki, mengingat kondisi cuaca dan juga makanan-makanan tentu saja berbeda begitu. Ada pengalaman-pengalaman unik selama Bapak mengawal para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia datang ke Turki untuk belajar? Ya, secara internal memang benar, itu pasti ada shock culture gitu ya. Jadi kekagetan itu mulai dari isu makanan, suhu udara, sampai cara sholat di masjid, sampai cara cekcok di jalan gitu ya, sampai cara mendaftar di universitas, pasti ada kekagetan gitu. Ada berbeda di banyak sisi dengan Indonesia. Tetapi secara internal Bu, bahwa kami di PCM Turki pas awal-awal kedatangan mahasiswa baru, untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu ya, shock culture seperti itu, kami melakukan penyambutan mahasiswa baru gitu. Jadi penyambutan mahasiswa baru itu kita sambut sebagai silaturahim, kemudian kita sampaikan kepada mereka apa yang perlu mereka ketahui sebagai orang yang baru di Turki. Pertama, bagaimana ada beberapa hal informasi terkait bagaimana cara daftar kampus gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyesuaikan mengatur uang belanja, rumah tangga ketika Anda mahasiswa baru dan biaya mandiri di Turki gitu ya. Termasuk bagaimana menghindari permasalahan-permasalahan hukum gitu. Karena memang banyak orang Indonesia di sini bermasalah secara hukum dengan Turki, mulai dari KDRT atau penipuan keuangan atau
Oke, kasus jadi hubungan laki-laki dan perempuan seperti baik, itu baik. kita bekali kepada adik-adik kita di PCM Turki. Itu Ya, kita berikan, sampaikan materinya kepada mereka. Tapi kalau pengalaman-pengalaman unik tentu ketika kita pergi ke masjid gitu Bu ya. ya. Yang paling simpel misalnya pengalaman-pengalaman unik secara kultur, misal praktek kita pergi ke masjid, orang Turki hal yang tidak biasa kalau mereka buka kaos kaki di Turki. Jadi jamaah sholat Oh, itu pakai kaos kaki semua gitu. Jadi jadi kadang orang semuanya memang. Indonesia awal-awal datang ke masjid dibuka kaos kaki gitu. Tapi orang Turki paham gitu, oh ini anak Indonesia gitu. Oh, Tapi jadi mereka ya kondisi yang tidak baik. biasa itu abnormal behavior Ya. kalau kita buka kaos kaki di masjid gitu. Itu Oh, hal-hal yang baik. kecil. Kemudian yang besar-besar tentu masalah hukum itu tadi, kemudian masalah universitas ya, kendala bahasa gitu ya. Ya. Di mahasiswa-mahasiswa kita karena bahasa Turki juga lumayan rumit menurut pengalaman beberapa orang untuk dipelajari, dan kendala-kendala bahasa itu penting. Dan Ya. secara kultur kan dia termasuk orang yang meledak, gampang meledak, tapi hatinya baik gitu. Tapi Ya. ketika dia cekcok di pinggir jalan itu kayak cekcok memperebutkan harta di kita gitu. Kalau kita orang Indonesia kan senyum ini soanu Ya. gitu ya. Kalau di sini meledak dia tapi hatinya baik gitu. Ya, menarik Itu sekali tadi. hal-hal yang kultur yang Ya, kecil-kecil gitu, culture kecil pengalaman-pengalaman unik. yang bisa memberikan informasi bagi kader-kader perserikatan yang mungkin nanti akan datang ke Turki bahwa ada hal-hal kultural yang harus dipahami gitu Benar. ya. Baik, ada pesan khusus untuk para kader Muhammadiyah baik di tanah air maupun yang ada di Turki? Singkat saja, Pak Daud. Baik, alhamdulillah alamin ya. Pertama, Muhammadiyah sekarang sudah melakukan internasionalisasi gitu ya. Tentu dengan maksud para PCM yang ada di beberapa negara ini, kita maksudkan untuk melakukan pembinaan dan wadah silaturahim bagi anggota, tetapi di satu sisi juga menjadi duta Muhammadiyah dan mampu menjadi wadah memasyarakatkan pikiran-pikiran Muhammadiyah ke warga mancanegara. Tentu Islam yang moderat, ya Islam yang positif terhadap kepentingan dunia dan kepentingan akhirat gitu. Kemudian Islam yang menghargai perbedaan, itu adalah poin-poin yang ingin kita masyarakatkan kepada Indonesia, kepada masyarakat di mana PCM itu berada. Kalau kami pada masyarakat Turki gitu. Tapi di satu sisi kita di tanah air juga harus mampu menyerap kemajuan-kemajuan dari Islam dari negara lain gitu ya. Dalam hal ini misalnya saya sampaikan di Turki sekarang sudah mulai meletakkan hal-hal yang mendasar terkait dengan kemajuan pendidikan, sains dan teknologi mereka. Dan di kita di tanah air juga itu harus mampu menyerap kebijaksanaan seperti ini. Kita harus mampu meletakkan dasar yang fundamental untuk kemajuan pendidikan, sains dan teknologi kita di tanah air, wabil khusus dimulai dari Muhammadiyah. Jadi kemajuan pendidikan, sains dan teknologi harus digarap dari sekarang. Bagaimana 30 tahun lagi, 50 tahun lagi Muhammadiyah harus masa depan sains dan teknologi serta pendidikan di Muhammadiyah harus dirancang dari hari ini gitu. Sehingga itu menjadi sangat penting sekali. Sains dan teknologi ini mudah-mudahan mulai dirancang. Kalau kemarin misalnya Muhammadiyah sudah berhasil menjadi Universitas Muhammadiyah Malang itu menjadi universitas terbaik, Islam terbaik di dunia, mudah-mudahan 30 sampai 50 tahun ke depan 10 universitas terbaik di dunia itu ada di Indonesia atau bahkan datang dari Universitas Muhammadiyah gitu. Jadi ke sana kita pergi, apa yang bisa Muhammadiyah berikan untuk Turki dan apa yang bisa Indonesia pelajari dari Turki, itu sangat penting sekali. Mudah-mudahan Islam semakin berkemajuan, mudah-mudahan dakwah Muhammadiyah semakin maju, kemudian mudah-mudahan kondisi umat Islam seluruh dunia juga semakin baik. Mudah-mudahan kita bisa membangun peradaban yang baik di muka bumi. Baik. Barangkali seperti itu, Bu. Amin, terima kasih Pak Daud. Semoga semangat Pak Daud sama-sama. Dan teman-teman di Turki terus bergelora dan semakin berkembang PCM Turki, dan semangat tadi juga bisa tersalurkan ke semua para kader di seluruh tanah air dan juga di berbagai negara. Amin. Baik, pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan Bapak Samsul Hidayat Daus selaku Ketua PCM Turki. Ya pemirsa, itu tadi perjumpaan kita dengan Ketua PCIM Turki, dan itu tadi menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.